Kali ini kami ingin mempromosikan tentang produk yang akan kami jual. Produk dari Biscout adalah cookies. Ini tuh bukan sembarangan cookies loh. Campuran coklat chunks dan juga marshmallow yang ada di dalamnya membuat rasa cookies ini dijamin lebih enak deh. Bukan cuma itu. Yang lebih unggul dari produk kita adalah 10% dari hasil penjualan cookies ini akan dijadikan sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan. Apalagi di masa pandemi ini susah untuk cari penghasilan. Eits, kalian gak bakal rugi. Karena satu kali pembelian cookies, kalian akan mendapatkan gratis chain mask atau strap mask untuk masker kalian. Jadinya, kalian lebih efektif dan juga praktis dalam penggunaan masker. Harga cookies kita itu affordable kok, kalian juga gak bakal nyesel. Ditunggu apa lagi? Ayo beli cookies dari Biscout. Kami tunggu pembelian kalian ya. Oh iya teman-teman, untuk pemesanan cookies ini akan berbasis online ya. Jadi nanti kami akan menyiapkan nomor khusus atau media sosial untuk pemesanan cookies ini. Bentuk dari penjualan cookies kita adalah pre-order. Jadi lebih baik kalian pesan dari 3 atau 1 hari sebelumnya ya. Kami tunggu pembelian kalian ya. Sampai jumpa. Selamat sore semua. Kami dari kelompok Magital akan mempresentasikan dan membagi ide kami. Produk yang akan ditampilkan adalah produk aplikasi kesehatan, yaitu Magital. Jadi pada TD Live tahun ini, kami ingin membuat inovasi yang merupakan sebuah aplikasi kesehatan digital yang kami beri nama Magital. Apa itu Magital? Magital merupakan sebuah aplikasi yang mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan kesehatannya. Magital memiliki banyak fungsi seperti pembelian obat-obatan, konsultasi dokter, dan lainnya. Pembayarannya pun dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan kredit atau debit, GoPay, OVO, atau lainnya. Untuk pembelian obat dapat diantar ke rumah masing-masing atau dapat diambil langsung di apotek yang terpilih. Untuk konsultasi dokter dapat dilakukan secara online, jadi masyarakat tidak perlu ke rumah sakit atau klinik. Magital pun memiliki layanan lainnya, seperti pemesanan tes rapid, pelaksanaan vaksinasi, atau tes lab. Aplikasi kami memiliki banyak pilihan seperti konsultasi dengan dokter, pembelian obat secara online, pemanggilan ambulan, dan bahkan tes COVID secara online. Pembayaran aplikasi kami dilakukan dengan cara mengisi uang ke dalam aplikasi. Jika pasien telat konsultasi selama 10 menit, konsultasi akan dibatalkan dan duit akan dikembalikan kepada pasien. Pembelian obat secara online dikirim oleh pengantar bayaran yang akan dibayar oleh aplikasi. Selain layanan yang disediakan di atas, aplikasi kami juga memiliki beberapa klinik seperti klinik gigi, klinik binatang, dan lain sebagainya. Penggunaan aplikasi ini sangat mudah. Jika pasien ingin memesan konsultasi dengan dokter, pasien memiliki 2 pilihan, yaitu dokter umum atau dokter rumah sakit. Dan jika pasien memilih dokter yang di rumah sakit, pasien boleh memilih dokter yang diinginkan dan operator akan mengirimkan notifikasi kepada dokter itu. Semua dokter memiliki bintang atau ratingnya sendiri. Jika pasien ingin membeli obat secara online, pasien bisa menulis obat apa saja dan mengirim pesan itu kepada orang yang akan mengambil obatnya. Jika pasien ingin memanggil ambulan, pasien bisa mencari rumah sakit terdekat dan menelponnya. Dan jika pasien ingin tes COVID secara online, pasien bisa mengirimkan hasil labnya atau air liur dan lain-lain, lalu menunggu hasilnya. Pasien juga bisa memilih klinik yang lagi dibutuhkan. Mungkin pasien sedang membutuhkan klinik gigi, akan keluar beberapa hasil klinik gigi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Halo Bapak Ibu yang terhormat, kami dari kelompok Doctoriology yang terdiri atas Korel, Celia, Amanda, Samuel, dan saya sendiri ini. Kami akan mempresentasikan tentang produk TD Live kami, yaitu permainan kartu dan booster. Nah, ini adalah peraturannya. Di setiap deck akan ada total 70 kartu. 35 dari setiap kartu tersebut dimiliki oleh sisi sang virus maupun oleh sang dokter. Sudah ada lambang di belakangnya, agar gampang dibedakan. Nah, untuk memenangkan permainan ini, Anda harus menjadi orang yang menghabiskan kartunya lebih duluan daripada musuh.
Di bagian dokter, dokter memiliki 5 jenis kartu standar dan 4 jenis kartu spesial. Nama-nama dari kartu dokter spesial ini kami ambil dari protokol anti corona dan berhubungan dengan kehidupan nyata. Dengan nomor dari 1 sampai 5 seperti kartu biasa. Lalu di kartu virus sama saja seperti kartu dokter. 5 kartu jenis standar dan 4 kartu jenis spesial. Nah, kartu jenis spesial milik virus diambil dari sejarah-sejarah dari corona sampai sekarang ini. Bisa juga sebagai peringatan. Kartu standarnya ya 1 sampai 5 juga seperti kayak dokter. Animal Contagion dapat membuang 2 kartu dari susunan kartu dokter. Jadi, kami sedang berdiskusi bersama dan memberikan pendapat yang kita miliki. Lalu, kita menilai setiap pendapat dengan semua faktor penghambat yang akan kita alami. Dan pada akhirnya kita bersepakat untuk membuat DIY kit frame. Pertama, belilah produk kami. Kedua, bukalah packaging kami dan keluarkan semua isinya. Lalu, berilah tulisan yang kalian inginkan pada frame. Setelah itu, letakkan foto di tempat yang diinginkan. Setelah meletakkan foto, ambillah bahan dekorasi, lalu atur agar rapi dan terlihat estetik. Lalu letakkanlah bunga di samping foto, lalu tutup frame dengan rapat. Setelah semua itu, selesailah framenya. Jika ingin diberikan kepada orang lain, maka tulislah nama dan ucapan yang ingin diberi di kartu yang telah disediakan. Letak inovasi produk kami ada pada desainin produknya. Konsumen dapat menaruh foto dan menghias frame-nya sesuai dengan keinginan para konsumen. Kami memikirkan inovasi ini karena jika kami memberikan frame yang sudah dihias dan foto ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan konsumen, maka konsumen akan merasa tidak bebas dalam menghias frame-nya. Halo, kami Jimyun. Melalui video kali ini, kami akan menjelaskan tentang produk kami, latar belakangnya, inovasi dari produk itu sendiri, serta tutorial cara membuat produk Jimyun. Jimyun adalah singkatan dari 2 kata dalam bahasa Inggris, yaitu ginger yang memiliki arti jahe dan immune yang artinya imun. Jimyun adalah minuman sehat yang bahan dasar utamanya adalah jahe dan dibuat untuk meningkatkan imun atau daya tahan tubuh kita. Latar belakang. Karena adanya COVID-19 membuat kami memilih untuk membuat produk ini. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan imun tubuh, minuman sehat dengan jahe merupakan salah satu solusinya. Inovasi kami adalah membuat minuman herbal dengan rasa yang tidak terlalu strong, namun masih berkhasiat. Selain itu, ronde yang kami buat juga berbeda, karena memakai kacang merah dan kacang hijau sebagai isian. Dan sekarang adalah waktunya kami untuk menjelaskan cara membuat minuman herbal dari jahe ala Jimyun. Siapkan semua bahan. Yang pertama, bahan untuk air jahe yaitu 4 luas jahe, 1 buah kunyit, 1 lembar daun pandan, 1 batang serai, setengah lemon, beberapa ronde, dan gula pasir secukupnya. Kedua, siapkan bahan untuk membuat ronde, yakni 200 gram tepung ketan dan 150 ml air hangat. Ketiga, siapkan bahan isian ronde, yakni gula merah, 60 gram kacang hijau dan kacang merah yang sudah direndam semalaman, lalu direbus dan dihaluskan. Pertama-tama, kita buat rondenya. Tuang air hangat secara bertahap ke dalam mangkok berisikan tepung ketan. Kemudian aduk hingga adonan menjadi kalis.
perkenalkan, nama saya Yulia Victoria Utama, saya dari 11 IPA 1. Nama saya Clarissa dari kelas 11 IPA 2. Dan kami dari proyek Suara Remaja. Apa itu Suara Remaja? Jadi, Suara Remaja merupakan proyek online lewat sosial media berupa Instagram yang kami buat mengenai masalah remaja di sekitar yang perlu dibahas, khususnya di Indonesia. Bukan hanya untuk mengedukasi dan memberikan informasi saja, tetapi juga untuk memberikan kesempatan agar para pengguna bisa berinteraksi dan menyelesaikan permasalahan mereka secara bersama. Yang pertama adalah mencari sumber informasi yang konkret. Lalu yang kedua, menyaring informasi dan menggabungkan semuanya dalam bentuk tulisan baru dengan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga adalah mencari inspirasi desain untuk konten yang akan kami buat. Yang keempat adalah setelah selesai dengan desain, kami akan membuat caption dan jadwal untuk memposting. Tunas Daud Learning Innovation kali ini diadakan saat kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Namun, kami harus terus berusaha untuk mencapai tujuan. Pada TD Live kali ini, kami sekelompok berencana untuk membuat hal baru yang bukan makanan atau minuman. Ide yang kami dapatkan adalah membuat usaha mendesain logo pada kaos. Semua ini berawal dari saat kami melakukan research melalui media sosial. Pada saat itu, kami menemukan bahwa produk kaos dengan desain yang simple dapat menarik perhatian pelanggan. Dan dalam pembuatannya, kami hanya perlu modal perangkat untuk membuat desain dan modal untuk menempelkan logo pada kaos. Dengan begitu, kami memutuskan untuk menggunakan ide usaha ini. Belilah produk kami, kaos berlogo yang menarik dan simple. Hanya usaha kami yang menyediakan kaos berkualitas dengan harga terjangkau. Hanya dengan 100.000, Anda dapat membeli kaos kami besertakan masker dan pengantaran. Tidak hanya itu, kami juga memberikan diskon 5% kepada 5 pelanggan pertama. Tunggu apa lagi? Pesanlah produk kami sekarang juga. Pada fase ini, rencana yang kami buat sudah cukup matang. Namun, kami menemukan ide usaha lain untuk melengkapi rencana kami. Ide usaha yang jarang terlihat, walaupun keuntungannya sangatlah besar. Kami membuka jasa mendesain logo keinginan pelanggan. Dengan ide usaha ini, pelanggan yang tidak puas dengan variasi logo kami dapat memesan sesuai keinginannya. Jadi, dapat kita lihat, letak inovasi usaha kami bukan dalam mendesain logo, namun dalam mendesain logo keinginan pelanggan. Pandemi ini sebenarnya menjadi tantangan yang cukup susah. Karena pembatasan sosial, kami sekelompok kesusahan dalam berkumpul untuk bekerja sama. Sehingga proses perencanaan kami melambat. Juga karena ekonomi yang kian menurun, kami harus menentukan harga yang tepat bagi produk kami. Harga yang tidak berlebihan, tapi masih dapat menguntungkan kami. Kami terus berunding untuk harga produk kami, dan pada akhirnya kami mencapai persetujuan.
Lendify adalah suatu startup non-profit yang terdiri oleh 2 anggota. Kami adalah suatu startup non-profit yang berkontribusi dalam pandemi COVID-19 dalam segi kesehatan. Kami berspesialisasi dalam membuat minuman jus yang dapat meningkatkan imunitas tubuh terhadap COVID-19. Produk-produk kami terbuat dari resep-resep yang memiliki keuntungan untuk menolong konsumen-konsumen kami. Produk minuman kami terdiri dari buah-buah yang memiliki konsentrasi vitamin C yang tinggi agar imunitas tubuh konsumen dapat terjaga terhadap virus COVID-19. Selain itu, kami juga telah berhasil mengoperasikan yogurt dan oats sebagai penambah asupan protein di dalam. Salah satu produk kita yaitu Strawbreak. Kedua dari produk kami memiliki kelebihan masing-masing, tetapi masih mempunyai konsep yang sama dengan meningkatkan imunitas tubuh manusia. Halo semuanya, kami dari kelompok Safety 11 Package yang beranggotakan saya Gisela, Natalia, Kania, Karisa, Karen, dan Gracia. Kami membuat ide produk bernama Safety 11 Package di mana terdapat masker, strap masker, dan hand sanitizer dalam satu pouch. Di tengah pandemi COVID-19 ini, orang-orang diwajibkan untuk memakai masker kemana-mana. Sehingga kami memikirkan ide untuk membuat Safety 11 Package. Ide ini kami dapatkan saat menelusuri masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Masih sering kami jumpai orang-orang yang ketika perlu membuka masker, mereka meletakkannya sembarangan, sehingga masker itu tidak higienis dan kehilangan fungsinya. Dari situ, kami mendapatkan ide untuk membuat strap masker yang dapat dikalungkan sehingga masker tidak perlu ditempatkan di sembarang tempat. Kami juga menyatukan barang-barang yang sekiranya diperlukan untuk beraktivitas di luar rumah seperti masker kain 3 lapis, strap masker, dan hand sanitizer yang tersedia dalam satu pouch sehingga mudah untuk dibawa, dicari, dan disimpan.
inovasi produk kami membuat produk ini yaitu memudahkan orang-orang di saat berpergian keluar agar tetap bisa menjaga diri dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, di sini itu kami memudahkannya dengan satu pouch yang berisi barang-barang dasar yang diperlukan kita di saat pandemi seperti ini. Di dalam pouch tersebut sudah ada masker kain 3 lapis, strap mask, dan hand sanitizer. Yang pada dasarnya masker yang kami gunakan itu lebih memudahkan daripada masker yang lainnya, karena masker ini bisa dicuci dan dapat dipakai kembali. Serta masker ini pun memiliki lapisan luar yang mempunyai bahan tanpa anyaman dan kedap air, sehingga dapat mencegah percikan air masuk ke hidung dan mulut. Selain Nama saya Kevin Ivanu, saya anggota dari Quarantim, yang merupakan tim dari pembuat Corona Aider. Saya akan menjelaskan tentang inovasi dan solusi produk yang kami tawarkan. Dari data yang kami peroleh tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia yang terus bertambah jumlah pasiennya dari internet, TV, koran, berita, dan sosial media, kami menemukan solusi untuk mencegah penyebaran virus ini dengan cara membuat orang lain selalu menjaga kebersihan dirinya dengan inovasi yang kami buat, yaitu box Corona Aider. Karena box Corona Aider ini didesain seperti kotak P3K yang di dalamnya memiliki masker, sarung tangan latex, tablet vitamin C, dan hand sanitizer yang akan mudah dibawa kemanapun karena ukurannya yang lumayan kecil. Halo semua, jadi hari ini kita akan membuat Corona Aider atau Starter Pack Corona. Barang-barang yang kita butuhkan yaitu ada box custom berukuran 15 x 15 dan mempunyai tinggi itu 5 cm. Lalu selanjutnya ada 3 buah masker. Selanjutnya ada 2 sarung tangan latex. Berikutnya ada 1 buah hand sanitizer. Lalu yang terakhir ada 3 buah vitamin C. Mari kita membuatnya. Siapkan pertama-tama box custom berukuran 15 x 15 x 5. Lalu lipat ke dalam pinggirannya. Lalu yang di depan juga dilipat. Dan jangan lupa untuk menghilangkan pembatas tersebut. Lalu tutup dia dengan cara yang samping itu dilipat. Lalu yang di depan itu dilipat ke dalam seperti ini. Dan jangan lupa sampai dia mengunci ke lubang yang di bawah seperti itu. Lalu selanjutnya lipat bagian belakang agar bisa menjadi penutup dari box custom tersebut. Lipat seperti ini. Seperti ini agar bisa menutup. Lalu masukkan seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat sekat-sekat. Nah, seperti ini, sekat-sekatnya seperti ini. Digunakan untuk menaruh-naruh barang-barang yang dipersiapkan. Halo teman-teman semuanya, nama saya Jocelyn Hadianto. Dan saya Jovana Hadianto. Kami dari Cumatart akan memperkenalkan kepada teman-teman semua produk kami dalam Tunas Daud Learning Innovation Festival tahun 2021. Akibat dari penyebaran virus corona, kita semua tidak bisa berpergian keluar rumah dan tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Maka dari itu, kita juga harus sadar bahwa sangatlah penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan tidak lupa untuk tetap produktif selama isolasi mandiri. Melalui video ini, kami ingin memperkenalkan produk inovasi yang kami harap bisa menjadi kegiatan yang menghibur kalian selama di rumah dan juga sebagai ide resep sehat untuk menjaga imunitas tubuh di masa pandemi.
Produk yang akan kami bagikan adalah sebuah inovasi berupa dessert egg tart yang memiliki rasa spesial, yaitu temulawak. Egg tart adalah kudapan khas Hong Kong yang sudah ada sejak tahun 1940-an. Egg tart merupakan camilan sejenis tart pastry yang kemudian isinya diberi custard atau flat telur. Kulit egg tart memiliki tekstur yang padat dan agak renyah, sementara pada bagian isinya memiliki tekstur yang sangat lembut. Egg tart disajikan dalam bentuk bulat seperti pie kecil. Temulawak adalah tanaman asli Indonesia yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Tanaman ini mempunyai fungsi anti peradangan yang akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Temulawak juga memiliki fungsi sebagai antibakteri dan antivirus, yang membuatnya semakin ampuh untuk melindungi tubuh dari serangan virus. Maka dari itu, kami berpikir bahwa baik apabila temulawak dapat dikonsumsi dalam bentuk makanan ringan yang kita semua gemari, yaitu egg tart. Halo, kami dari kelompok Second Change mau memperkenalkan diri. Saya Christopher Tristan dari 11 IPS 1. Saya Varencia Giovanna dari 11 IPS 1. Saya Daniela Brilianti Utomo, kelas 11 IPS 1. Dan saya Kevin Pangestu, kelas 11 IPS 2. Saat ini di Indonesia sedang terjadi pandemi virus corona. Pandemi sendiri berarti penyakit yang menyebar luas, misalnya ke beberapa benua atau seluruh dunia. Corona sendiri dimulai pada awal tahun 2020 di Wuhan, Cina. Virus corona ini menyebar melalui udara atau droplet orang yang terinfeksi ketika orang tersebut batuk maupun bersin. Maka dari itu, untuk mencegah penyebaran virus corona, kita harus menggunakan masker selama berpergian dan menjaga jarak dengan orang asing. Orang yang terpapar corona biasanya memiliki suhu tubuh yang tinggi atau demam, batuk, pilek, nafas pendek, dan masih banyak gejala lainnya. Dan harus segera melakukan karantina atau isolasi, baik secara mandiri atau menghubungi pihak kesehatan. Kelompok kami tahun ini berencana untuk membuat produk yang terbuat dari baju bekas atau yang biasanya dikenal dengan thrift, yaitu mendaur ulang dari baju bekas yang kita punya dan merancang ulang model sehingga terlihat lebih layak pakai. Dengan adanya pandemi COVID-19, kita pastinya harus merubah gaya hidup. Contohnya, mungkin kita terbiasa makan di luar, namun sekarang kita harus stay di rumah dan pastinya harus menghemat dan juga merubah gaya hidup karena perekonomian Indonesia sedang anjlok. Maka dari itu, produk yang kami buat ini bisa sedikit membantu meringankan perekonomian. Dan secara tidak langsung, kami membantu menerapkan gaya hidup yang ideal. Dengan orang-orang membeli produk yang kami jual akan sangat menghemat dibandingkan dengan membeli barang di pusat pembelanjaan, karena yang kami gunakan adalah bahan atau baju bekas, jadi modal pengeluaran kita tidak terlalu tinggi dan dapat dijual kembali dengan harga yang terjangkau. Letak inovasi produk kami adalah dengan mendaur ulang baju bekas menjadi lebih layak pakai dan mendapat desain yang unik, serta baju ini pastinya jarang ditemukan.
Selain itu, desain yang kami buat juga unisex atau dapat digunakan oleh pria dan wanita. Sekian penjelasan singkat dari kami. Terima kasih telah mendengarkan dan silakan menyaksikan kelanjutan cuplikan video produk kami and stay safe. Halo, nama saya Bima Hesa, saya ketua dari Roti Ambyar. Pada masa pandemi ini, COVID sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Virus ini sangat gampang sekali menular, 3 kali lebih gampang daripada virus influenza. Virus ini dapat dikalahkan oleh imun tubuh kita. Akan tetapi, imun tubuh pun terkadang belum cukup. Oleh karena itu, Roti Ambyar menggunakan bahan-bahan yang meningkatkan imun tubuh di dalam tubuh kita, seperti gula merah dan madu. Madu mempunyai senyawa fitonutrien yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan kita juga memakai gula merah yang mengandung antioksidan yang juga memperkuat sistem imun di dalam tubuh kita. Dengan menggunakan roti dan mentega, kita dapat membuat roti yang rasanya enak dan mengandung kesehatan. Selain mengandung kesehatan dan meningkatkan kekebalan tubuh, Roti Ambyar juga dapat meringankan rasa kelaparan pada saat pandemi maupun masa isolasi mandiri. Roti Ambyar menggunakan bahan yang sederhana, yaitu mentega dan roti tawar. Tetapi, kita juga menggunakan bahan lain untuk menambah kesehatan dan rasa, seperti madu dan gula merah. Saat researching, kita mengetahui bahwa gula merah dan madu adalah kombinasi yang jarang digunakan untuk membuat roti. Oleh karena itu, kita mengira bahwa gula merah dan madu adalah bahan yang bagus untuk produk kita. Kita juga menggunakan alat yang bernama air fryer untuk membuat roti ambyar. Dengan alat air fryer, kita dapat memprediksi menit di mana roti ambyar sudah matang atau belum. Selain itu, roti pun menjadi lebih gurih dan renyah. Tutorial membuat roti ambyar. Alat-alatnya ada air fryer, sendok, ada tin foil, gunting, dan piring. Jika tidak mempunyai air fryer, panci dan kompor juga bisa menjadi alternatif. Bahan-bahannya ada mentega 3-5 sendok makan tergantung banyak roti, madu 2 sendok makan, gula merah 3 sendok makan, dan roti tawar direkomendasikan 2-4 roti. Hai, selamat datang di video kami. Kami dari tim Ambyar yang membawakan tentang Magic Bohlam. Magic Bohlam ini bertujuan untuk TD Live 2021 yang sedang berlangsung di SMA Tunas Daud. Nah, tim Ambyar ini terdiri dari siapa saja? Dengan saya, Wulan, Virgin, Yoni, Michelle, Anya, dan Janice. Nah, penasaran kan Magic Bohlam itu apa sih? Dan bagaimana cara penggunaannya? Dan juga deskripsi lebih lanjutnya. Nah, daripada berlama-lama, mending kita lihat video berikutnya. Magic Bohlam adalah produk elektronik yang memiliki fitur yang berguna di masa pandemi ini karena produk ini memudahkan konsumen untuk mengecek suhu badan secara langsung. Dan Magic Bohlam ini memiliki fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh bohlam pada umumnya seperti fitur pengukur suhu badan, fitur sistem alarm yang untuk memberitahu tinggi rendahnya suhu kita, dan juga memiliki kamera CCTV. Di samping itu juga, Magic Bohlam memiliki lampu sensor saat mengukur suhu badan kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari Magic Bohlam. Yang pertama, dapat mengukur suhu badan. Di dalam Magic Bohlam terdapat sensor yang dapat mengukur suhu tubuh seseorang. Jadi Anda tidak perlu lagi mengukur secara manual. Yang kedua, CCTV. CCTV ini akan berguna apabila Anda menginginkan dua keunggulan dalam satu produk. Yang ketiga, ada alarm. Alarm pada Magic Bohlam akan berbunyi apabila ada seseorang yang memiliki suhu dari 37 derajat memasuki ruangan. Maka orang tersebut tidak akan diperbolehkan masuk ke ruangan. Selanjutnya, hiasan. Selain memiliki keunggulan tersebut, Magic Bohlam juga cocok untuk mempercantik suatu ruangan. Selanjutnya, praktis dan mudah dibawa. Magic Bohlam memiliki bentuk yang kecil sehingga memudahkan untuk dipasang, ditempelkan, ataupun di packing. Saya akan memberitahu bagaimana cara penggunaan atau cara pemakaian Magic Bohlam. Dapat dilihat di sebelah sini,
Ini merupakan ilustrasi dari magic bohlam yang akan kami pasarkan. Nah, gimana cara penggunaannya? Dapat dilihat di sebelah sini, terdapat 3 tombol utama dan juga fitting dan lampu. Di atas lampu memiliki lubang di atasnya memiliki kamera untuk menggunakan sensor ataupun kamera. Nah, selanjutnya bagaimana cara penggunaannya? Sangat sederhana. Nah, pertama pastikan magic bohlam sudah terhubung dengan saluran listrik yang berada dalam ruangan atau dalam suatu wilayah yang pelanggan ingin gunakan. Nah, setelah itu pastikan benar-benar sudah terpasang dengan baik. Yang kedua, pastikan magic bohlam nyala dengan cara menekankan tombol on off yang terdapat dalam fitting lampu tersebut. Dan sekarang bagaimana cara menghidupkan fitur-fitur yang ada? Di magic bohlam terdapat 3 tombol utama. Nah, 3 tombol utama ini berfungsi untuk menghidupkan dan juga menghidupkan fitur-fitur yang ada. Yang pertama, fitur CCTV, suhu tubuh, dan juga sensor. Ini dinyalakan, lalu fitur-fitur tersebut sudah akan menyala. Hai, nama saya Michelle. Karena produk kami masih berupa ide, kedepannya jika sudah bisa diproduksi dan dipasarkan ke masyarakat, kami berencana untuk mempromosikan produk kami melalui sosial media. Apa kabar semuanya? Greenigiri Plus Plus adalah pengembangan dari Greenigiri sebelumnya yang hanya menggunakan sayur sebagai bahan utama. Tetapi, kini Greenigiri Plus Plus menggunakan sayur brokoli dan sawi sebagai bahan utama. Kami membuat produk ini agar orang yang tidak suka makan sayur tetap bisa mendapat khasiat sayur. Apalagi di masa pandemi ini, semua orang bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah, dan melakukan semuanya dari rumah, sehingga sering lupa untuk menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu, kami ingin membuat video tutorial agar semuanya bisa membuat Greenigiri Plus Plus ini tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Silahkan menikmati videonya. Masukkan brokoli dan sawi ke blender, lalu isi air sekitar 200 ml. Lalu blender sampai halus. Sebagian orang, terutama anak-anak, sulit mengonsumsi vitamin dalam bentuk suplemen kapsul. Beberapa faktornya antara yang lain karena rasanya yang pahit dan juga bentuk kapsul yang cukup besar untuk dikonsumsi. Hal ini dilansir dari hellosehat.com. Namun, fakta yang terjadi di lapangan pada masa pandemi ini, semua orang sangat membutuhkan suplemen vitamin. Kami juga menyadari bahwa akhir-akhir ini harga suplemen meningkat drastis dikarenakan banyak permintaan akan suplemen. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami memutuskan untuk membuat permen yang dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Tentunya, hal ini juga dapat membantu pada anak-anak kecil maupun orang-orang dewasa yang mungkin tidak suka dalam mengonsumsi suplemen untuk memenuhi kebutuhan vitamin mereka. Kami juga memilih untuk tidak memakai pemanis buatan agar tenggorokan masyarakat dapat tetap terjaga, terutama pada saat pandemi COVID-19 ini. Dari ini, kami berharap agar produk kami dapat menjadi alternatif dalam masalah tersebut. Yang pertama, siapkan bahan dan alat. Yang kedua, cuci bersih semua bahan, lalu potong-potong. Atau bisa juga langsung ditusuk. Masuk ke langkah yang ketiga. Siapkan panci di atas kompor, lalu masukkan air secukupnya dengan gula, lalu
Saat ini kita semua terjebak dalam situasi pandemi yang mengharuskan kita semua untuk diam di rumah atau melakukan PSBB. Namun perlahan demi perlahan banyak orang yang sudah melakukan kegiatan di luar rumah. Maka daripada itu, orang-orang melakukan pencegahan agar tidak terkena virus ini. Salah satu dari pencegahannya adalah mencuci baju setelah dipakai dari luar. Maka daripada itu kami melihat peluang. Untuk menjawab peluang tersebut, kami hadir dengan menyajikan produk HiClean. HiClean hadir dengan 2 buah cairan, yaitu cairan pencuci pakaian dan cairan pembersih noda, dengan mengedepankan kepada efisien dan efektif serta ekonomis. Efisien dalam menghasilkan noda dan juga menggunakan air, serta efektif dalam membersihkan noda dan juga kotoran, serta dengan harga yang bersaing di pasaran. Hari ini kita akan mencuci dengan produk dari HiClean. Pertama, kita berikan air secukupnya. Kemudian, tuang cairan pencuci pakaian dari HiClean. Lakukan kegiatan mencuci. Terlihat sangat sedikit menghasilkan busa. Hasilnya pun bersih sekali. Kemudian, kita akan membersihkan noda dengan cairan HiClean. Terlihat noda yang berwarna kuning pada kain. Kita aplikasikan cairan dengan menggunakan sikat. Berikan sedikit demi sedikit cairan dan aplikasikan dengan perlahan. Sikat noda secara perlahan dengan gerakan bolak-balik. Kemudian, dibilas kembali dengan air bersih. Hanya gunakan cairan ini pada kain yang hanya berwarna putih. Wah, teman-teman sudah pada lihat kan produk dari HiClean? Jadi, produk kami ini juga bersahabat untuk kantong pelajar loh. Jadi, satu paket yang berisi 500 ml cairan pencuci pakaian dan 100 ml cairan penghilang noda, itu cuma 19.000. Wow, murah banget ya pasti ya teman-teman untuk kantong pelajar. Apalagi untuk mahasiswa yang suka cuci-cuci baju sendiri, nggak suka ke laundry, ini murah banget. Nah, jika teman-teman semua tertarik, bisa menghubungi nomor di bawah sini. Di bawah sini ya. Nomor WA di bawah sini untuk pemesanan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak. Shalom, salam sejahtera. Kami melalui video ini atas restu dan doa dari Yang Maha Kuasa dan dari orang tua, dan juga atas bimbingan dan tuntunan dari Yang Maha Kuasa dan pembina kami, Pak Petri tentunya. Melalui video ini akan menyampaikan mengenai kelompok kami, Project Elixir. Kelompok ini dilatar belakangi oleh, tentu saja seperti yang kita tahu, penyakit yang melanda dunia pada akhir-akhir ini, penyakit COVID-19. Sudah hampir setahun penyakit ini mewabah di dunia. Dengan itu, dikembangkanlah yang namanya vaksin sebagai salah satu solusi untuk mencegah penyebaran virus COVID ini. Tapi tentu saja ada yang namanya pro dan kontra yang terjadi di masyarakat oleh hampir setiap sesuatu yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Dengan itu, kami melalui kelompok ini membangun kelompok proyek Elixir untuk membuat adanya informasi-informasi yang benar dan kebenaran atau ketidakbenaran dari sebuah informasi mengenai vaksin, dan memastikan memberitahu bahwa vaksin itu aman dengan tujuan mencegah penyebaran virus COVID ini sehingga pandemi ini cepat berlalu. Project Elixir terdiri atas 2 kata. Project artinya proyek dan elixir artinya obat-obatan. Tujuan utama Project Elixir adalah menyampaikan kepada masyarakat kalau vaksin itu aman. Kalau menyampaikan kinerja pemerintah itu baik, bukan kami yang bahas. Nah, sekarang visi dan misi. Mengampanyekan vaksin kepada masyarakat.
Nah, itu artinya kita memberitahu dong informasi-informasi vaksin itu bagaimana. Nah, vaksin itu aman. Yang kedua, memanfaatkan sosial media sebagai sarana informasi yang memadai. Nah, di sosial media kami terdapat informasi-informasi vaksin yang pastinya bukan kebohongan belaka. Misi: membuka pikiran generasi muda mengenai vaksin. Agar generasi muda semakin terbuka pikirannya, jadi perlulah yang namanya itu informasi-informasi penting. Hari ini jumlah kasus aktif mencapai 58.378. Menjadi 130.718 orang. Kemenkes lewat situs satgascovid19.go.id juga mengumumkan penambahan 79 pasien positif COVID-19. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, pelaksanaan belajar mengajar di berbagai daerah dilaksanakan secara jarak jauh. Selalu memakai masker setiap kali kita keluar. Ini merupakan waktu-waktu yang sulit untuk dilalui. Hari-hari yang penuh kekhawatiran, bekerja, belajar, dan ibadah sudah dirumahkan. Namun, tiada henti doa terbaik kita panjatkan. Karena kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Karena itu, saya, Dandi, Eva, Rama, Alvin, Marcel, Evelyn, dan kami, Social Remain, mempersembahkan sebuah karya berjudul Suara Rakyat. Lagu ini merupakan karya kami dengan aransemen musik yang elektrikal dan lirik yang dirangkai menggambarkan kehidupan new normal di masa pandemi ini. Kami berharap lagu ini dapat membangkitkan kesadaran masyarakat atas pentingnya protokol kesehatan. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Maka dari itu, selamat menyaksikan. Ku jalani hari-hariku hanya di rumah, mentaati peraturan dari pemerintah. Mencari uang sekarang pun menjadi susah. Aduh pusing kepala seakan mau pecah. Pedagang kaki lima dibatasi jam kerja. Mereka bekerja bukan untuk menjadi kaya. Tempat wisata, sekolah, ibadah, semua dilarang. Drop it. Mandiri dilakukan di rumah. Masyarakat dituntut untuk tak keluar rumah. Pemerintah sudah memberikan dana bantuan, tapi ada oknum yang salah menggunakannya. Pedagang kaki lima dibatasi jam kerja. Mereka bekerja bukan untuk menjadi kaya. Tempat wisata, sekolah, ibadah, semua dilarang. Protokol kesehatan. Kita tidak boleh menyerah, tetap berkarya semari punya darah. Remaja harus tetap bergairah, situasi apapun tak bikin kalah. Hello Future Leaders, kami dari Job Nation. Bagi yang belum tahu, Job Nation adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang human resources. Melalui
aplikasi ini, penggunanya dapat dengan mudah mencari pekerjaan dan juga mendapatkan pekerja bagi perusahaannya secara efisien, mudah, serta tanpa harus bertemu secara langsung, mengingat kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat bagi banyak orang karena dampak dari coronavirus. Banyak sektor usaha atau bisnis gulung tikar dalam kurun waktu yang sangat singkat. Sebagai contoh, Pulau Bali yang terkenal dengan pulau eksotis, surga bagi wisatawan mendadak sepi dari hiruk pikuk dan lalu lalang wisatawan mancanegara maupun domestik. Hotel, villa-villa harus banting harga dan merumahkan pegawai sampai batas waktu yang tidak ditentukan untuk menekan biaya operasional mereka. Bali seperti surga yang ditinggalkan. Pundi-pundi dolar mendadak kehilangan daya magisnya. Kompas dan Pasar melaporkan bahwa ada 800 karyawan yang di PHK, sedangkan ada 46.000 orang yang dirumahkan. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi mereka yang terdampak. Di sisi lain bermunculan pula jenis-jenis usaha baru yang mengadaptasi dampak pandemi ini. Selain usaha-usaha baru, banyak juga perusahaan-perusahaan besar yang beradaptasi di masa pandemi ini seperti Shopee, Gojek, Tokopedia, dan lain-lain. Dengan adanya usaha baru dan perusahaan-perusahaan besar yang beradaptasi dalam pandemi ini, tentu saja membutuhkan tenaga kerja dan karyawan yang memiliki kapasitas dan capability yang sesuai. Seperti dua sisi mata uang. Demikian juga kami melihat peluang yang ada menjembatani mereka yang membutuhkan pekerjaan dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan harapan perusahaan. Dari kesenjangan yang ada tersebut, kami mencoba mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat menjembatani antara supply dan demand, yaitu kebutuhan dari masing-masing pihak. Job Nation dirancang dengan berbagai inovasi dengan tujuan mempermudah perusahaan dan calon pekerja hingga tahap terakhir dari proses perekrutan. Aplikasi Job Nation dilengkapi dengan inovasi-inovasi baru, seperti yang dapat ditemui adalah adanya fitur chat di mana perusahaan bisa berkomunikasi secara tidak langsung dengan calon pekerja. Yang kedua ada interview atau video call di mana perusahaan bisa secara langsung menginterview calon pekerja. Dan yang terakhir adanya psychotest di mana kami melengkapi aplikasi ini dengan psychotest karena psychotest adalah salah satu syarat penting untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan. Dimulai dari ilustrasi sudut pandang pencari atau pelamar pekerjaan. Seperti yang dapat dilihat, ini adalah tampilan awal yang akan muncul sesaat setelah membuka aplikasi Job Nation. Selanjutnya, pengguna akan diminta memilih bahasa yang akan digunakan. Kedua opsi ini dipilih sesuai status pengguna. Kemudian, pengguna mengisi data diri dan mengisi kode verifikasi yang telah dikirimkan. Jika pendaftaran sudah berhasil, maka ini yang akan muncul pada layar pengguna. Kemudian, pengguna akan diminta untuk login ulang ke aplikasi Job Nation. Selain dengan login secara manual, pengguna juga dapat menggunakan sidik jarinya untuk masuk ke akunnya masing-masing, dan fitur ini bersifat opsional. Jika login dengan menggunakan sidik jari berhasil, ini akan muncul di layar pengguna. Jika sudah login, maka laman inilah yang akan muncul. Selanjutnya, pengguna akan memilih jenis pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Jika sudah, maka akan muncul nama-nama perusahaan beserta lowongannya. Pengguna juga dapat melihat informasi mengenai perusahaan tersebut. Selanjutnya, pengguna dapat memilih jabatan yang sesuai dengan pengguna. Kemudian, pengguna dapat mengumpulkan CV-nya ke perusahaan yang telah dipilih. Segala pengumuman, interview, psikotes, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses lamaran pekerjaan akan dilaksanakan di dalam aplikasi Job Nation dengan menggunakan fitur-fitur andalan kami seperti fitur chat dan juga fitur interview. Selanjutnya, ilustrasi dari sudut pandang perusahaan atau pemberi kerja. Awal masuk ke dalam aplikasi masih sama seperti sebelumnya. Pengguna akan memilih bahasa yang akan digunakan,
dan pengguna juga memilih salah satu dari kedua opsi ini sesuai status pengguna. Perusahaan juga diminta untuk mengisi beberapa keterangan. Perusahaan juga diminta mengisi kode verifikasi yang telah dikirimkan. Jika registrasi sudah berhasil, inilah yang akan muncul di layar pengguna. Selanjutnya, pengguna dapat login ke dalam aplikasi Job Nation. Jika tidak ingin ribet, pengguna juga dapat login menggunakan sidik jarinya. Ini yang akan muncul jika sudah berhasil. Nah, jika sudah login dan berhasil, sama seperti sebelumnya, laman inilah yang akan muncul. Selanjutnya, perusahaan dapat memasukkan lowongan dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan, di mana nantinya lowongan tersebut akan ditampilkan kepada pencari kerja. Melalui chat, segala informasi dan tes mengenai proses pelamaran pekerjaan diberitahukan. Interview tatap muka juga dapat dilakukan di dalam aplikasi kami. Pengumuman akhir diterima atau tidaknya seorang pelamar juga akan diumumkan langsung melalui fitur chat di dalam aplikasi Job Nation. Job Nation, Bridging Your Needs. Halo, nama saya Angelin Manuel Sanusi dari 11 IPA 2. Dan saya namanya Karsni Manuel Sanusi dari kelas 8B. Pada TDLIF kali ini kami dari kelompok Taman Sari akan membuat Sioba, Chasiu, dan Sioke. Apa kelompok kami namanya Taman Sari? Karena di belakang restoran terdapat taman yang berisi tanaman yang indah. Jadi gambar daun pada logo kami itu terinspirasi dari tanaman tersebut. Pas Sioba, Chasiu, dan Sioke karena orang tua memiliki restoran bernama Taman Sari dan kepingin memperkenalkan makanan Cina kepada pembeli. Apa itu sioba? Sioba adalah makanan khas Cina yang berbahan dasar perut babi. Jadi sioba itu terdiri dari kulit pada paling atas, lalu di bawahnya terdapat daging, di bawah daging terdapat lemak, dan di bawah lemak terdapat daging lagi. Jadi kulit sioba itu memiliki sensasi yang renyah dan pada dagingnya itu rasa juicy. Nah, proses pematangannya menggunakan oven, jadi tidak mengandung berlebihan minyak. Itu Chasiu. Chasiu merupakan makanan terbuat dari bagian bahu babi. Chasiu juga terkenal dengan warna merahnya, dan Chasiu mempunyai rasa sensasi asin dan manis sehingga rasanya menjadi gurih. Proses pematangannya Chasiu juga memakai oven. Apa itu sioke? Sioke adalah makanan khas Cina yang berbahan dasar ayam. Jadi itu kayak ayam panggang, memiliki sensasi yang juicy dan gurih. Jadi sioke terlihat menggiurkan soalnya memiliki kulit yang berwarna kecoklatan. Yang disediakan satu tauco. Tauco memiliki warna coklat dan memiliki rasa manis dan kental. Sambal juga kita punya untuk pembeli yang menyukai rasa pedas. Kedua bumbu ini cocok untuk sioba, chasiu, dan sioke. Apakah yang sedang terjadi di Indonesia? Jadi selama ini kita udah hampir 1 tahun mengalami pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi sudah lebih dari 440.000 masyarakat Indonesia yang terpapar COVID-19 dan lebih dari 14.000 masyarakat yang sudah meninggal karena penyakit ini. Jadi kehidupan sosial pun berubah. Jadi seluruh masyarakat Indonesia terpaksa beradaptasi. Sioba, chasiu, dan sioke pada COVID-19 karena banyak orang yang sedang menjaga kesehatan mereka dan makan makanan yang sehat. Terus habis itu sioke, sioba, dan chasiu dimasak dengan cara di oven, jadi tidak memakai minyak dengan digoreng. Bagaimana caranya menjual makanan agar tetap higienis? Jadi kelompok kita akan menjual makanan dengan menggunakan masker saat
melayani pembeli. Yang kedua itu kita akan meletakkan makanan-makanan di dalam lemari kaca agar tidak terkena virus, lalat, bakteri, kuman, dan lainnya. Setelah itu kami juga akan mencuci tangan sebelum melayani pembeli. Harga siobak, tasio, dan sioge. Jadi harga nasi siobak adalah 25.000 dan harga nasi tasio 25.000 dan harga nasi sioge juga 25.000. Inovasinya adalah satu, siobak kulitnya lebih renyah daripada restoran yang lain, dan kedua makanannya sehat karena tidak menggunakan minyak dan juga di oven. Masukkanlah tauco ke dalam bawang putih, bawang merah, dan cabai besar. Selanjutnya haluskan menggunakan blender. Lalu aduklah hingga mendidih. Setelah mendidih, simpanlah di dalam wadah. Potonglah siobak untuk memasukkan bumbu supaya meresap ke dalam daging. Nah, ini dimasukkan bumbunya ke dalam daging. Lalu masukkan siobak ke dalam oven. Bumbuilah chasiu menggunakan gula, garam, angka, dan bawang putih. Setelah itu masukkanlah chasiu ke dalam oven. Setelah itu bumbuilah sioge menggunakan bawang putih dan garam hingga merata. Lalu masukkanlah sioge ke dalam oven. Haluskanlah cabai, gula, garam menggunakan blender. Setelah itu, tuangkanlah campuran tersebut ke dalam wajan. Aduklah hingga mendidih. Keluarkanlah siobak yang sudah matang dari oven. Keluarkanlah chasiu yang sudah matang dari oven. Setelah itu, keluarkanlah sioge yang sudah matang dari oven. Jika kalian mau memesan makanan kami, silakan hubungi nama WA kami. Kalian bisa menggunakan Gojek untuk memesan makanan kami dan juga bisa datang ke restoran kami.
Terima kasih sudah menonton video kami. Ayo pesan, harganya sangat terjangkau. Smoothie Town adalah usaha kami yang menjual berbagai varian banana smoothie tanpa pengawet dan pemanis sintesis. Terinspirasi dengan fruit in a bottle, usaha kami ini hanya buka dari tanggal 17 hingga 18 Februari 2021 dari jam 10 siang hingga 5 sore sebagai bagian event TD Live, Tunas Daud Learning Innovation Festival. Kalian bisa coba smoothie kita yang enak ini dengan mengecek Instagram kita @smoothietown. Tapi sebelum ini, kami mau kasih lihat tutorial sedikit tentang bagaimana kami membuat salah satu produk kami, yaitu banana strawberry smoothie. Simak berikut. Halo semuanya, kami dari kelompok Maria. Nama saya Mita dari kelas 11 IPA 2. Nama saya Kade dari kelas 11 IPA 2. Nama saya Nicole dari kelas 11 IPA 1. Nama saya Fiona dari kelas 11 IPA 2. TD Live adalah singkatan dari Tunas Daud Learning Innovation Festival. TD Live adalah kegiatan yang diselenggarakan setiap tahunnya di sekolah Tunas Daud yang bertujuan agar siswa dapat berinovasi dalam menciptakan sebuah produk. Pada kesempatan TD Live kali ini, kami membuat inovasi yang berkaitan dengan COVID-19. Produk inovasi kami adalah Mariam. Mariam adalah singkatan dari martabak bayam. Seperti nama produk kami, martabak kami berbahan dasar bayam. Kenapa kita membuat Mariam atau martabak bayam? Karena bayam adalah bahan makanan yang dapat mencegah penularan virus corona. Bayam juga memiliki nutrisi yang dapat menjaga imun tubuh. Video ini akan menunjukkan tutorial bagaimana cara membuat Mariam atau martabak bayam yang dapat berguna untuk menjaga kesehatan. Inovasi pada martabak bayam ini biasanya martabak menggunakan daging, namun kita mengganti dengan sayur bayam yang dapat menjaga kesehatan tubuh. Langkah pertama, siapkan semua bahan. Bayam, daun bawang, telur, mentega, garam, cabai rawit, cabai besar. Alat-alatnya yaitu ada sendok, garpu, pisau, talenan, baskom, wajan, dan juga spatula. Lalu langkah kedua, cuci bayam, daun bawang, cabai besar, dan cabai rawit. Lalu langkah ketiga, iris daun bawang, cabai besar, cabai rawit, jangan terlalu besar. Lalu tuangkan 3 butir telur. Yang keempat, iris kasar daun bayam. Masukkan semua bahan, kocok telur hingga semua bahan tercampur. Lalu tambahkan garam dan penyedap secukupnya dan kocok kembali. Panaskan teflon bersama mentega. Tuangkan adonan telur ke teflon. Tunggu hingga bagian bawah menjadi agak kecoklatan. 11. Setelah itu lipat menjadi 4 bagian atau lipat sebanyak 2 kali sambil ditekan-tekan. Maria pun siap untuk disajikan dan disantap bersama keluarga untuk menjadi makanan yang sehat untuk dikonsumsi selama pandemi ini.